Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Insya Allah besok adalah Lebaran ya. Jadi saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin apabila mungkin selama saya berkonten dalam penyampaian konten saya mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih belajar teman ya, bagaimana cara tanam anggur yang baik dan benar juga. Walaupun saya udah 5 tahun tanam anggur, tapi di sini saya hanya selalu mengajak teman-teman mari belajar bersama saya di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi selamat Idul Fitri 1446 Hijriah ya, yang insya Allah adalah besok ya, hari Senin ya. Ya baik teman-teman ya, yang mau saya bahas pada pagi hari ini ya, ini adalah tentang banyak sekali yang nanya kenapa kok pohon anggur saya misalnya setelah ditanam itu kok pertumbuhannya lambat gitu ya, dan juga tidak kunjung panjang, dan juga tidak kunjung pembentukan percabangannya terbentuk, dan juga tidak kunjung juga berbuah. Bahkan kalau ada yang suka ini tanya saya itu, kadang ada yang udah bilang udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang setahun belum pada buah. Sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi teman-teman ya? Jadi yang pertama mau saya bilang itu, yang pertama mungkin teman-teman sebelum tanam anggur itu pilihlah varian anggur atau varietas anggur yang tepat dulu, atau yang sesuai dengan keinginan ya. Misalnya teman-teman nih mau tanam anggur yang warna merah, ya maka carilah referensi anggur-anggur warna merah gitu ya. Yang warna hitam misalnya atau warna hijau, ya semuanya itu teman-teman cari aja referensinya dulu. Jadi mau tanam apa juga boleh. Misalnya kalau ada yang merah besar itu kan, contoh ada kayak ini nih, ada kayak anggur Everest itu kan gede-gede ya, mantep gitu buahnya. Jadi bisa teman-teman pilih itu contoh aja. Nah yang paling penting juga adalah kualitas bibitnya sih kalau kata saya. Jadi untuk kualitas bibitnya juga teman-teman harus perhatikan dari awal. Kenapa kualitas bibit? Ya karena ini juga salah satu faktor penentu keberhasilan dari menanam anggur. Ya, jadi yang pertama itu bibit itu satu ya, dia nggak perlu tinggi lah. Kalau tinggi pendek itu sebenarnya sama aja bagusnya. Yang penting adalah carilah bibit itu yang akarnya banyak. Ini contoh, saya contohkan bibit yang pendek aja. Ini contoh akarnya banyak sekali, lihat. Saya angkat lebih dari 1,5 meter mungkin, tapi tidak ada yang ambrol karena menandakan akarnya sudah banyak. Itu yang pertama, akarnya harus banyak dulu. Mau varian apa aja, mau yang tinggi kayak mau yang pendek sama aja, yang penting akarnya banyak. Itu aja dulu. Yang kedua, jelas ya, variannya harus valid. Jadi kalau mau tanam apa aja ya harus valid. Ini contoh kan anggur tamaki, jadi nanti ya buahnya jadi buah tamaki, ini contoh aja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, adalah faktor sambungannya nanti. Dicek, kalaupun dia usia tinggi, teman-teman harus buka sambungan ini. Ini sebagai tanda bahwa memang sambungannya ini sudah menyatu dengan baik ya. Karena salah satu faktor penyebab pertumbuhan anggur yang baik ya tentu saja sambungannya juga harus baik ya. Jadi walaupun ini, oh ya ini kadang-kadang juga ada ya yang rosoknya besar atau yang kecil atau yang sedang, sebenarnya sih sama aja, asalkan sehat ya sebenarnya semuanya sama aja bagus. Cuma kalau yang terlalu besar itu bisa timbun aja nanti. Karena kalau nggak ditimbun takutnya nanti akan terjadi kering sebelah. Tapi walaupun biasanya besar ketemu kecil pun rosoknya dengan yang disambung, sebenarnya kalau memang rosoknya sehat ya sebenarnya nggak masalah ya. Pembelahan selnya juga akan tetap terjadi dan juga akan tetap bagus. Selanjutnya apa? Bibit yang bagus itu tentu saja dari daunnya. Daunnya harus sehat ya. Daunnya sehat. Kemudian kalau bisa ya pucuknya juga aktif seperti ini. Sulurnya juga banyak gitu ya. Itu salah satu contoh anggur yang bibitnya bagus kan seperti itu. Nah itu baru kita belajar masalah bibit dulu. Karena bibit itu juga salah satu penentu apakah nanti anggur kita itu pertumbuhannya akan bagus atau tidak. Karena yang sering terjadi juga biasanya karena ini, karena bibit yang dikirim biasanya nggak terlalu banyak akarnya. Yang kedua biasanya karena ini, sambungannya justru tidak menyatu dengan baik. Jadi walaupun dia tambah tinggi, tapi hanya sisa-sisa ini aja, apa namanya, kambium ya, yang menempel misalnya sedikit aja bisa membuat anggurnya tetap bisa tumbuh dan tinggi ya. Tapi kalau menyatu dan tidaknya itu perlu kita buka. Jadi kalau anggurnya udah tinggi perlu kita buka. Karena kalau ini tidak menyatu dengan baik, otomatis teman-teman nanti pasti akan jadi stuck atau berhenti tumbuh. Ya itu adalah faktor yang menentukan juga. Nah setelah bibitnya ditentukan, kemudian cari bibitnya sudah bagus ya, kualitasnya juga udah oke, variannya juga udah dipilih, mau tanam apa. Selanjutnya faktor yang menyebabkan anggur itu pertumbuhannya lambat itu biasanya karena faktor tidak cocoknya media tanam yang dipakai teman-teman. Jadi kalau tanam anggur itu bisa bebas saja, mau di tanah langsung bisa, di pot bisa, di planter bag juga bisa. Ini contoh saya karena ada di lantai 2 rumah saya. Jadi saya gunakan planter bag sama pot semua.
Itu kalau di sini teman-teman ya. Dan di sini saya gunakan media tanam yang poros, atau yang saat disiram itu airnya pasti akan langsung tuntas. Karena anggur kan sukanya media-media yang poros. Kalau saya di sini saya gunakan media tanam itu sekam bakar 3 bagian, kemudian tanahnya setengah bagian, kemudian pupuk kandangnya itu biasanya 1 bagian. Jadi misalnya kita buat karung ya berarti 3 karung sekam bakar, setengah karung tanah, kemudian 1 karung pupuk kandang. Udah itu aja paling ya. Kemudian bisa ditambah kapur dolomit sama furadan ya, agar nanti apa ya, medianya terhindar dari hama, itu juga perlu. Dan kenapa kapur dolomit ya, agar nanti media tanamnya pH-nya bagus ya. Jadi pH-nya 6,5 sampai 7 lah. Kalau tanam anggur itu bagus. Tuh ya. Ini udah ini. Kadang-kadang nih, kalau yang kuning-kuning di sana tuh ya, teman-teman ya, bukan karena nggak sehat sih, itu karena daunnya udah pada tua aja. Karena di sini kan udah banyak buah. Makanya kan daun yang di sana sebelum buah pasti udah pada tua. Lama-lama juga akan apa namanya? Akan jatuh sendiri. Jadi nggak perlu dibuang juga, nanti akan jatuh sendiri, yang masalah. Selama daunnya nggak kena hama, kuning-kuning gitu, nanti juga akan kering sendiri, akan jatuh sendiri, nggak masalah. Itu nanti kalau ada yang nanya, daunnya kuning kenapa? Itu jawabannya itu ya. Kemudian itu masalah media tanam harus teman-teman perhatikan. Kalau di tanah langsung juga bisa. Jadi mau tanam di tanah langsung bisa. Yang penting pastikan dulu tanahnya itu jangan tanah liat, kalau enggak tanah lempung ya. Karena tanah liat, tanah lempung itu kan biasanya dia menggenang air. Jadi saya rasa kurang pas kalau buat tanam anggur. Karena kalau tanah-tanah seperti itu ditakutkan nanti terjadi busuk akar karena airnya itu tergenang gitu ya. Itu aja paling. Ya kalau mau lanjut di tanah ya bisa juga menggunakan media yang saya sebutkan tadi di awal juga bisa. Itu salah satu penyebab anggurnya stuck. Kemudian selanjutnya yang membuat anggur ini stuck atau berhenti tumbuh atau pertumbuhannya lambat. Biasanya teman-teman mungkin kurang rajin dalam penyemprotan insektisida dan fungisida. Itu penting ya teman-teman ya. Karena bagaimana bisa anggur ini bisa pertumbuhannya bagus kalau daunnya aja tidak sehat. Karena kan fotosintesis itu kan selain kita dibantu matahari ya juga dibantu dengan daun yang sehat. Ya, itu adalah fungsi fotosintesis. Proses fotosintesis kan berjalan seperti itu. Jadi diiringi dengan matahari, kecukupan air, dan juga sama daun yang sehat. Itu aja. Karena kalau teman-teman itu ibaratnya gini, kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah terkena jamur yang parah, kemudian bisa juga terkena insek atau hama yang parah. Biasanya kalau kita obati kan kadang-kadang keburu pucuknya ini tidak aktif atau stuck. Itu juga salah satu faktor penyebab anggur itu berhenti tumbuh atau stuck. Ya, itu karena biasanya daunnya kurang sehat. Jadi insektisida dan fungisida harus tetap diberikan. Bisa ditambah zat perangsang tumbuh atau ZPT juga bisa. Nah, kemudian apalagi? Kemudian itu tadi penyiraman ya. Penyiramannya juga harus stabil. Kadang-kadang pohon yang pernah kekeringan itu juga menyebabkan pucuknya juga bisa layu atau berhenti tumbuh. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kalau memang terjadi karena telat nyiram, tinggal dipotong aja, nanti disiram yang banyak juga akan tumbuh lagi. Bisa dari tunas airnya melanjutkan atau bisa dari butnya pecah melanjutkan juga nggak masalah. Kalau masalah kurang air ya. Tapi kalau penyiramannya banyak sih, kalau misalnya medianya poros sebenarnya nggak masalah ya. Tidak menjadikan busuk akar asal media tanamnya poros. Kecuali kalau media tanamnya tergenang lah. Penyiramannya terlalu banyak, nanti ditakutkan terjadi genangan air, takutnya busuk akar. Itu aja paling. Ya, kemudian faktor lain ya, tentu saja kecukupan sinar matahari itu penting sekali ya. Ini contoh saya tanamnya kan di dataran yang agak tinggi ya, daerah perbukitan. Makanya kalau di tempat saya ini pertumbuhannya kadang-kadang kurang cepat dibandingkan tempat-tempat yang panas. Bahkan pematangannya pun pematangannya pun sama, kurang cepat dibandingkan tempat-tempat teman-teman yang dataran rendah mungkin kemudian sinar mataharinya cukup ya. Kalau di tempat saya ya sinar matahari cukup aja. Walaupun di lantai 2 tapi ya mataharinya cukup aja karena sana juga banyak pohon-pohon ya yang gede-gede. Makanya tidak terlalu full sinar matahari. Walaupun bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak secepat tempat-tempat yang full sinar matahari. Itu pasti. Makanya kecukupan air, kecukupan sinar matahari, itu sangat penting sekali. Dan sebenarnya hanya itu aja sih ya teman-teman ya. Dan juga dipastikan, mungkin kalau masalah hama tadi ya, saya kembali ke hama, mungkin dicek juga. Karena hama yang biasa membuat stuck itu kadang-kadang ada hama yang masuk ke dalam batang gitu ya. Harus hati-hati itu. Ya apa aja itu pokoknya. Hama yang masuk ke batang biasanya merusak ini, sel-sel di dalam pohon anggur kita, menjadikan stuck atau berhenti tumbuh ya. Itu kemudian selanjutnya ya jelas masalah pemupukan, kebutuhan nutrisi ya juga harus kita jaga, baik itu unsur hara yang diperlukan anggur ya kita siapkan ya. Misalnya di masa pertumbuhan ya kita siapkan pupuk yang tinggi nitrogen gitu ya bisa. Nanti kita pembuahan, nanti kita baru bicara pupuk yang tinggi fosfat dan kalium. Jadi itu aja sih dulu ya.
Yang paling penting itu aja dulu. Yang membuat anggur stuck itu kebutuhannya itu ya. Teman-teman harus lengkapi itu. Setelah itu baru, setelah cabangnya terbentuk, baru kita pikirkan untuk bagaimana cara membuahkan anggur. Kira-kira seperti itu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Pokoknya ikuti terus channel saya, Bapak Kefatir Nurseri. Insya Allah saya akan sering berbagi pengalaman saya selama ini tanam anggur. Jadi saya hanya mengajak teman-teman untuk mari belajar bersama saja. Di sini saya bukan suhu atau master anggur. Saya hanya mengajak teman-teman untuk mari belajar bersama saja. Ya, di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.